Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, hari ini kita lanjutkan materi kita. Untuk materi kedua, sebelum membahas tentang perencanaan lebih jauh, kita kenalan dulu dengan kurikulum 2013 PAUD revisi. Nah, saya akan juga membahas terkait dengan bagaimana kurikulum PAUD selama pandemi. Baik teman-teman, sebelum mulai kita membaca doa masing-masing ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, untuk pedoman teman-teman masih sama. Pedoman kurikulum nasional adalah Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Ini kurikulum nasionalnya tidak ada yang berubah ya. Oke, baik. Nah, untuk di masa pandemi saat ini ada penyederhanaan kurikulum ya. Dan ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1719/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidik dalam kondisi khusus ya. Saat ini memang semua sedang berada dalam kondisi yang spesial, yang khusus ya. Nah, kebijakan ini terdapat apa saja sih isinya? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan pencapaian perkembangan anak. Oke. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tetap mengacu pada kurikulum nasional ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti dan dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Dan keempat, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri, disederhanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dan kebutuhan dari lembaga ya. Jadi tidak harus sama dengan yang lainnya. Jadi bisa disusun kurikulum sederhananya secara sendiri. Kemudian pembelajaran dipandu oleh modul-modul yang telah disusun oleh Kemendikbud yang merupakan turunan dari kurikulum darurat. Nah, dengan modul ini siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran tanpa teknologi dan dipandu oleh orang tua. Nah, teman-teman, memang agak spesialnya kalau memang kita ada kesulitan untuk akses dengan teknologi ya. Kemendikbud telah mengeluarkan modul-modul cukup lengkap. Insya Allah nanti saya akan perlihatkan. Ini dia modul-modulnya. Nah teman-teman, ini modul-modul yang bisa digunakan ya. Ini sudah modul final untuk semua lembaga PAUD ya. Bagaimana mengembangkan kurikulum dalam kondisi khusus, bagaimana membuat perencanaannya, kemudian membuat medianya, merancang dan membuat media pembelajaran digital, ada strategi pendampingan BDR juga untuk orang tua, komunikasi dan dukungan guru seperti apa, dan bagaimana melakukan penilaian. Nah, teman-teman bisa menggunakan modul-modul ini dipelajari sendiri, atau mungkin teman-teman juga sudah pernah mengikuti pelatihannya terkait dengan pelatihan belajar dari rumah BDR pengimbasan, dan ini adalah modul-modul yang sudah final ya, yang sudah dilakukan BIMTEK-nya oleh Kementerian untuk PTK PAUD ya se-Indonesia. Nanti saya hanya akan membahas terkait dengan kurikulum dan membuat perencanaannya. Media pembelajarannya saya akan sampaikan juga, tapi mungkin media pembelajaran yang sederhana ya, kita tidak belajar membuat videonya. Hanya nanti ada media display yang bisa digunakan untuk memberikan informasi
kepada orang tua. Seperti apa? Terus ikuti saja pelatihannya ya. Nanti modul ini akan saya berikan juga free dan teman-teman silakan saja mendownloadnya. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah, tidak usah mendownload juga tidak apa-apa. Oke, sekarang back to materi terkait dengan kurikulum itu sendiri. Ada 6 aspek perkembangan ya yang harus distimulasi, yang harus dicapai kompetensinya oleh anak usia dini. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan 6 aspek ini. Yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oke. Nah, ada yang memahami tentang apa itu kompetensi inti? Ya, kita sering sekali menggunakan KIKD ini pada saat membuat perencanaan dan penilaian. Pahamkah teman-teman apakah itu yang dimaksud dengan kompetensi inti? Nah, ini dia kompetensi inti, yaitu pendidikan anak usia dini merupakan tingkat kemampuan mencapai STPPA yang harus dimiliki peserta didik PAUD pada usia 6 tahun. Jadi, kompetensi itu adalah kemampuan anak ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang harus dikuasai, yang harus dimiliki, yang harus dicapai anak pada saat usia 6 tahun. Nah, anak usia dini kan dari 0 sampai 6 tahun ya teman-teman. Jadi pada saat usia 6 tahun seluruh kompetensi inti ini harus sudah dikuasai ya. Itu maksudnya. Nah, kompetensi itu ada berapa? Oke, ada 4. Yang pertama KI1, sikap spiritual, KI2, sikap sosial, KI3, pengetahuan, KI4, keterampilan. Mudah-mudahan semua teman-teman sudah hafal ya dengan kompetensi inti ini. Oke, nah kita mulai menjabarkannya ya, tapi secara garis besar. KI1 itu sikap spiritual terkait dengan apa? Ya, menerima ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI2 terkait dengan sikap sosial. Nah, di sini bagaimana anak-anak berperilaku hidup sehat, punya rasa ingin tahu, dia kreatif, estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, bisa berkolaborasi atau bekerja sama, bisa menyesuaikan diri, jujur, santun terhadap keluarga, pendidik, dan pengasuhnya serta teman-temannya. Nah, ini KI1 dan KI2 terkait dengan sikap. Ingat ya, sikap itu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Oke, yang ketiga KI3 itu apa? KI3 itu pengetahuan, di mana anak-anak itu mampu mengenal dirinya, keluarga, teman, guru, lingkungan sekitar, teknologi, seni budaya di rumah, tempat bermain ya, dan caranya dengan mengamati, menanyakan, mengolah informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Oke ya. Nah, itu KI3 terkait dengan pengetahuan. Lalu KI4. KI4 itu adalah keterampilan. Itu dimana anak-anak menunjukkan ya, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa merasakan sesuatu, dan bisa melakukan sesuatu melalui bahasa, musik, gerakan, karya, hasil karya ya, dan cerminan perilaku sebagai anak berakhlak mulia. Itu kaitannya dengan keterampilan. Jadi pengetahuannya setelah diberi pengetahuan, anak-anak bisa melakukannya. Biasanya KI3 dan KI4 itu selalu bersamaan ya. Biasanya itu saling ada kaitan, selalu berkaitan malah ya, selalu berkaitan. Dan biasanya di awal-awal KI3 dan KI4 itu bersamaan penggunaannya. Oke. Nah, teman-teman, K13 PAUD itu
ternyata sudah banyak mengalami revisi, dan ini revisi tahun 2018. Untuk komponennya tidak banyak berubah, hanya dalam pelaksanaannya ditambahkan beberapa substansi sesuai kecakapan abad 21. Antara lain, pertama, penguatan pendidikan karakter (PPK). Yang kedua, gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, penerapan HOTS (Higher Order Thinking Skill) untuk anak usia dini. Nah, tiga-tiganya ini nanti kita akan bahas ya teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, pahami dulu nih bagaimana paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan terkait dengan kecakapan abad 21. Nah, kita sebagai guru yang memegang amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, nah ini penting sekali memiliki kompetensi-kompetensi yang mumpuni ya sebagai guru di abad 21. Nah, kecakapan abad 21 ini saling berhubungan ya. Itu dilakukan, distimulasi dan dilakukan secara berulang di sekolah, di keluarga, kemudian di masyarakat. Untuk diaplikasikan di lingkungan-lingkungan ini juga. Ya, karena lingkungan anak ini ya lingkungan kita hanya sekitar ini, sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, di sini kecakapan abad 21 itu apa? Terkait dengan karakter. Seperti apa? Kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Nah, lingkungan yang dinamis. Seperti saat ini kita mengalami pandemi, tidak ada yang pernah menduga ya akan terjadi pandemi yang dan sekolah tutup dengan waktu yang cukup lama, sangat lama. Ya, sangat lama. Dan ini harus kita pahami, kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Begitu juga, bukan hanya guru ya, begitu juga dengan anak-anak dan orang tua. Kemampuan beradaptasi inilah yang akan memunculkan nilai-nilai karakter ya. Anak-anak menjadi lebih mandiri ya. Kemudian anak-anak juga mau terus belajar ya. Dan bisa menyesuaikan diri, dapat juga memecahkan masalahnya dengan karakter-karakter baiknya. Jadi kita sebagai guru juga dituntut untuk dapat beradaptasi, fleksibel dengan kondisi seperti ini. Jangan menunggu sampai pandeminya hilang terus kita tidak melakukan apa-apa, itu salah ya. Jadi kita harus terus meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Kemudian literasinya, kemampuan literasi itu kemampuan menerapkan kecakapan dasar sehari-hari. Ya, nanti dijabarkan terkait dengan literasi. Kemudian kompetensi ya, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Oke, ini kita jabarkan kembali. Apa sih kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran abad 21 ini? Nah, di sini kalau literasi dasarnya, literasi membaca, numerasi ya, literasi sains ya atau IPA, literasi TIK. TIK itu bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi ya. Kemudian literasi finansial, literasi budaya dan bermasyarakat. Ya, ini literasi. Jadi anak-anak memang harus banyak dilatih untuk terkait dengan literasi ini, termasuk kita sendiri ya. Literasi kita harus lebih dikuatkan. Kemudian kompetensi, di mana anak-anak juga harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif ya. Ini 4K ini penting sekali di kecakapan abad 21. Kemudian karakternya rasa ingin tahu ya, inisiatif, gigih, adaptif ya, bisa fleksibel maksudnya. Kemudian punya jiwa pemimpin dan kepekaan sosial dan budaya. Nah, ini sangat penting sekali kita pahami. Tidak hanya guru yang memahami ini, lalu bagaimana guru nanti mentransfernya kepada para peserta didiknya ya, agar dapat memiliki kompetensi kecakapan abad 21. Oke, baik.
nanti kita lanjutkan lagi videonya.